Nah, terbukti boneka Ibu Megawati, petugas partai dan lain sebagainya langsung dibantah seketika itu. Pancingan Ridwan Kamil gagal total. Kalau kita lihat dari sini, walaupun ditolak PDIP, Pramono Dul tetap akan melanjutkan program-program Anies Baswedan. Nah, menurut saya ini jawaban yang sangat keren sekali dari Pak Pramono Anung karena langsung menskakmat telak dari Ridwan Kamil. Nah, memang kita lihat pada saat lalu ketika debat pilkada khususnya di DKI Jakarta yang terakhir, bahkan RK menyinggung terkait program Anies Baswedan yang ditolak PDIP. Nah, ini terkait soal rumah. Nah, bahkan jawaban Pak Pramono Anung menurut saya sangat keren sekali. Dan jawaban Pak Pramono Anung membuktikan ketika menjabat sebagai gubernur itu tidak ada cawe-cawe dari Ibu Megawati. Nah, terbukti jawaban Pak Pramono menjawab Ridwan Kamil itu begitu tegas. Walaupun ditolak oleh PDIP, Pramono Anung tetap akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Anies Baswedan. Itu menurut saya jawabannya sangat keren sekali dan bahkan juga tidak ragu-ragu menjawab demikian Pak Pramono Anung ya. Nah, terbukti boneka Ibu Megawati, petugas partai dan lain sebagainya langsung dibantah seketika itu. Pancingan Ridwan Kamil gagal total. Kalau kita lihat dari sini, walaupun ditolak PDIP, Pramono Dul tetap akan melanjutkan program-program Anies Baswedan. Dan menurut saya itu sangat bagus sekali ya, meneruskan program-program pemimpin terdahulu. Ya seperti Ahok, ya seperti Anies Baswedan, ya seperti Pak Foke dan lain sebagainya. Kalau program-programnya dirasa bagus dan bisa meringankan beban dari masyarakat, kenapa tidak? Menurut saya juga wajib dilanjutkan. Dan ini pun pancingan Ridwan Kamil gagal karena Pramono Anung langsung tegas menjawab meskipun ditolak PDIP tetap akan melanjutkan program-program dari Anies Baswedan. Ini sangat keren sekali. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan dari sini ya, RK singgung ide Anies soal rumah pernah ditolak PDIP. Jawaban Pak Pramono Anung pun juga pasti akan mengejutkan Ridwan Kamil ya. Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil menyinggung ide mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang pernah ditolak oleh PDIP. Anies kala itu, kata RK, mengusulkan bikin rumah di Jakarta menjadi 4 lantai sebagai hunian. Hal itu diutarakan RK saat sesi tanya jawab debat ketiga Pilkada Jakarta pada 17 November. RK bertanya kepada Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Fraksi PDIP Mas Pram di tahun 2022 pernah menolak ide Pak Anies untuk membuat rumah jadi 4 lantai dengan alasan katanya bikin beban Jakarta, dengan alasan karena persiapan Pilpres. Jadi ideologinya itu kemana sebenarnya, tanya RK. Pramono menjawab menurutnya tak mengapa dirinya berbeda dengan sikap PDIP terkait ide Anies. Memang gak apa-apa ada perbedaan, jawab Pramono. Pramono menambahkan dirinya sudah berdiskusi secara langsung dengan Anies. Ia berjanji gagasan Anies akan ia lanjutkan bila menang Pilkada Jakarta. Gagasan ide Mas Anies akan saya lanjutkan walaupun fraksi saya berbeda. Wow, ini juga cukup keren sekali ya. Pak Pramono Anung bahkan secara terang-terangan dan terbuka di debat akan melanjutkan walaupun ada fraksi PDIP menolak. Kurang lebih seperti itu. Sangat keren sekali lah. Untuk itu bagi saya nggak apa-apa berbeda dengan fraksi. Inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta. Apa yang baik kami lanjutkan baik, dan Mas Anies baik dari Pak Ahok, Bang Foke dan Pak Sutioso. Saya berkomitmen untuk membangun itu, pungkasnya. Nah, jadi komitmen Pak Pramono Anung apa yang baik itu diteruskan ya, walaupun dari program Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, Bang Foke, Pak Sutioso, bila program-programnya dirasa bagus dan bermanfaat untuk masyarakat pasti akan dilanjutkan. Nah, menurut saya ini juga ide yang sangat keren sekali. Jadi tidak usahlah merubah program-program yang sudah baik dan sudah berjalan. Jadi tidak usah dirubah dan diperbaiki sebaik mungkin sehingga bisa ya setidaknya menyelesaikan permasalahan di DKI Jakarta, khususnya warga di DKI Jakarta. Menurut saya itu yang paling baik ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Love Indonesia Jakarta, jangan kasih ridho, tenggelamkan pasangan. Lagian mana ada umat Islam ada yang berani mendukung paslon. Wah, seperti itulah. Dapat dulu dong mentornya RK. RK jangan lupa soal ini ya. Kalau itu jadi abdi negara apa abdi investor? Ya, seperti itulah. Jadi sangat keren sekali. Nah, bahkan yang cukup unik ya, yaitu Pak Pramono
Pramono Anung dan Rano Karno ternyata sudah menemui SBY loh, yaitu di Cikeas. Itu sangat keren sekali. Ini tertanggal 21 September yang lalu. Tanggal 21 September saja Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu sudah bertemu dengan Pak SBY. Nah, ada apa semua ini? Kalau kita lihat Pak SBY itu juga berada di Koalisi Indonesia Maju Plus, dan seharusnya Ridwan Kamil bertemu dengan Pak SBY, bukan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan juga sudah purna tugas dan juga bukan ketua umum partai dan lain sebagainya. Otomatis lah Demokrat juga sangat ragu-ragu ya untuk all out untuk mendukung Ridwan Kamil dan Pak Suswono, apalagi ditambah dari ya dugaan pada saat lalu ya. Jadi memang sangat mengejutkan sekali lah. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menanggapi pertemuan Pramono Anung dan Rano Karno dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat. Dia menyebutkan itu adalah tindakan yang baik dan patut dicontoh politisi muda dari yang lebih tua. Oh bagus, itulah demokrasi kita. Kita harus menghormati orang tua, ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Jalan Raya Pulau Gebang pada 21 September. Selain itu, dia menilai tindakan pasangan yang diusung oleh PDIP itu merupakan bagian dari sosialisasi yang nantinya akan dia gunakan saat kampanye nanti. Ada 4 golongan sosialisasi yang akan digunakan oleh pasangan RK Suswono, yaitu pertama bertemu dengan komunitas, kedua belusukan ketika kampanye yang sifatnya banyak orang, dan keempat bertemu dengan tokoh. Jadi sangat bagus, semua yang dianggap punya ilmu, punya pengaruh harus kita datangi, ucap dia. Belumnya Pramono Rano bertemu Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat pada 21 September. Namun Pramono menekankan pertemuan dengan SBY tak membicarakan ihwal dukungan Pilkada Jakarta 2024. Dia mengaku hanya berdiskusi dengan SBY yang berlangsung selama 1 jam. Jadi pertemuan Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu hanya bersilaturahmi. Kalau kita lihat Pak SBY dari dulu itu sangat netral sekali. Netral, tidak memihak pasangan calon tertentu. Itu komitmen Pak SBY mulai dari dulu. Dan saat ini, wah, saya sangat kagum sekali ya dengan kenetralan Pak SBY. Kalau kita lihat pada Pilpres 2014, 2019, Pak SBY itu selalu netral kalau tidak salah ya, tidak mendukung pasangan calon tertentu. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu bertemu dengan Pak SBY, dan bahkan tidak hanya Pak SBY. Di sini bahkan juga bertemu dengan Ahok, Pak Sutioso, Foke, dan bahkan juga ada pertemuan dengan Pak JK. Nah, dari Kroa, dengan tidak memilih jagoannya Mulyono berarti ikut menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan dari balasan untuk Jakarta, wah, pembicaraan di medsos, share of voice in total. Nah, dari sini 21,11% itu membicarakan terkait Ridwan Kamil dan Pramono Anung 24, ya seperti itulah. Jadi kalau kita lihat dari hasil lembaga survei pada saat lalu itu Pramono Anung dan Rano Karno setidaknya elektabilitasnya itu mengungguli dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini menurut saya capaian yang sangat luar biasa. Dari popularitasnya saja menurut saya sangat kalah lah dengan Ridwan Kamil. Kalau Pak Pramono Anung itu menurut saya popularitasnya sangat kecil sekali dibanding Ridwan Kamil, tetapi saat ini mempunyai keterpilihan atau elektabilitasnya yang cukup tinggi khususnya di Pilkada Jakarta. Ini juga sangat keren sekali. Dan saya berharap pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.